Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan menindaklanjuti perbaikan yang barusan saja kita lakukan tadi. Ini adalah lanjutannya. Kalau yang pertama tadi adalah tidak masuk gambar dan suara, ini kita akan menservis kerusakan dengan gejala seperti ini. Ini gambarnya bergerigi-gerigi. Jadi kalau ada garisnya itu ada gerigi-geriginya. Kemudian gambarnya ada blobornya ya. Perhatikan nih. Kalau ada warna merah dan biru kelihatan ada blobornya seperti itu. Jadi ikuti terus tutorialnya sampai habis supaya kalian semua bisa mengetahui apa penyebab dari kerusakan tersebut. Jadi untuk kasus gambar bergerigi seperti ini biasa sering disebabkan tegangan 12 volt atau 5 voltnya mungkin terganggu. Jadi seperti elko sudah soak, hingga karena elko-nya mungkin mengalami kebocoran, jadi tegangan yang dikeluarkan itu tidak stabil. Jadi hasilnya seperti itu ya, gambarnya bergerigi. Seperti pada video-video saya sebelumnya juga ada video perbaikan tentang bergerigi. Cuma waktu itu kita dapati kerusakannya itu di sekitaran dekat IC chroma, yaitu untuk tegangan 5 voltnya yang menuju ke IC chroma. Kalau ini kita belum tahu ya, kalau sama ya kita batalkan, namun kalau tidak sama kita akan lanjutkan dan akan kita beritahu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau seperti ini teman-teman semua harus cek tegangan 12 volt. Tegangan 12 voltnya itu elko nya ini biasanya kalau enggak 1000 UF 25 volt, 470 UF 25 volt ya, seperti itu. Kalau kita balik mesinnya, maka posisinya itu atau rangkaiannya itu dekat dengan rangkaian sound atau suara teman-teman. Jadi ini rangkaian sound ya, maka ini dia tegangan 12 voltnya. Kita akan cek elko nya. Elko nya kelihatan dari fisik oke ya, tapi kita nggak tahu juga. Kita akan ukur dengan menggunakan tester analog. Kalau dari fisik terkadang memang mau menipu teman-teman, seperti kita perbaiki kerusakan TV pada TV Akira 14 inci kemarin, itu dia kita dapat elko 470 UF 25 volt seperti ini juga ya. Ini sama, fisiknya bagus, namun ketika diukur rusak. Jadi skala testernya kita gunakan skala kali 10. Ini jarum tester kita laga sudah naik ya. Kita akan ukur elko 470 UF 25 volt ini. Nah kelihatan teman-teman ya. Perhatikan jarum tester naik di angka 1,5 saja ya, karena ini 470 UF. Harusnya jarum tester naik di angka 4,7 mendekati 5, itu normalnya. Ini tidak sampai teman-teman, ini hanya di angka 1,5 saja, dan dia naiknya juga lambat. Ini menandakan elko nya sudah mengalami penurunan kapasitas ya. Jadi itu tadi, ternyata kerusakannya sama, elko 470 UF 25 volt untuk tegangan 12 volt, namun hasil yang ditimbulkannya berbeda ya. Kalau untuk TV Akira 14 inci yang kemarin itu gambarnya pendek ya, tidak penuh.
atas dan bawah, kemudian dia ada gelombangnya juga. Kalau ini dia penuh gambarnya namun gambarnya bergerigi. Nah, beda sakit atau beda kerusakan namun penyebabnya sama. Kita akan ambil dulu elko yang baru. Nah, ini dia teman-teman penggantinya. Ini elko yang baru 470 UF 25 volt ya. Kita akan bandingkan dengan yang rusak tadi ya. Tadi hanya naik di angka 1,5. Ini kita lihat, nah di angka 4 lebih ya. Nggak kelihatan sebentar. Nah perhatikan. Oke, jadi itulah elko yang masih dalam keadaan bagus ya teman-teman. Kita akan pasang untuk gambar yang blowboard. Itu tadi masalahnya bukan di sini ya. Kalau ini hanya tadi gambar yang bergerigi. Untuk yang blowboard tadi itu tegangan 180 UF, untuk videonya 180 volt bukan UF. Untuk videonya itu mungkin mengalami penurunan atau mungkin resistor di matriks RGB untuk warna merah dan birunya mungkin melar, atau mungkin CRT nya. Itu nanti kita akan cek selanjutnya. Jadi kita dulu perbaiki yang geriginya dulu ya. Oke, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah, gambar geriginya sudah tidak ada lagi garis-garis bergerigi. Jadi untuk penyakit atau kerusakan geriginya sudah tidak ada lagi, tinggal gambar blowboardnya teman-teman ya, biru dan merah. Untuk itu kita akan lanjut lagi, kita akan cari tahu apa kerusakan untuk gambar blowboard ini. Nah, jadi sekarang TV nya ini sudah kita nyalakan. Kita akan ukur tegangan 180 volt yang menuju ke matriks RGB. Ini dia posisinya di sini. Dari jack atau kabel ini ya, ini menuju ke resistor, ada 3 buah kembar 2 watt. Ini sekitaran nilainya, resistornya sekitar kurang lebihnya 10 kilo ohm atau 12 kilo ohm atau 15 kilo ohm, antara itu. Kita kurang jelas karena sepertinya resistornya sudah kurang bagus teman-teman. Warna resistornya sudah mulai pudar ya, sudah tidak kelihatan warnanya, hampir mungkin karena panas, mungkin dia juga melar barangkali ya. Kita akan ukur tegangan 180 voltnya ini ya. Konsleting teman-teman, apa 191. Hati-hati ya teman-teman, kalau nggak hati-hati seperti itu. Perhatikan 191 untuk tegangan videonya. Jadi untuk tegangan video sepertinya sedikit ketinggian ya, walaupun memang masih bisa, tapi ini sepertinya ketinggian. Untuk pin katoda biru terukur 108 volt DC, katoda merah 192. Untuk pin katoda hijaunya ini 157. Langkah pertamanya teman-teman, karena kita lihat resistornya sudah kurang bagus ya, warnanya sudah pudar seperti ini, maka kita curigai dia sebagai penyebabnya. Maka akan kita ganti dulu resistor yang 3 macam ini. Jadi 3 buah maksudnya, bukan 3 macam, 3 buah dengan nilai yang sama. Tapi kita karena nggak tahu nilainya berapa, kita akan ukur aja mana yang paling rendah ya. Kita akan cabut dulu.
Jadi resistor sudah kita cabut teman-teman, dan kita akan ukur. Tadi saya sudah tandai, ini untuk biru, ini untuk merah, ini hijau ya. Ini yang warna birunya dulu, 14 kilo ohm teman-teman. Ini posisi skalanya dikali kilo ohm ini ya, tester digital saya. Nah, 14 kilo ohm, skalanya kilo ohm ya. Kelihatan enggak? Itu udah berubah mega otomatis soalnya. Ketika kita ukur maka dia akan berubah menjadi skalanya jadi kilo ohm. (13,9) terkadang 14 ya, 13,7 kilo ohm, terkadang 14. Jadi kita nggak tahu nilai yang sebenarnya ya, kita hanya mengambil perbandingan. Ini yang untuk warna merah 12,7, ini tadi 13,7 yang biru, ini 12,7 untuk yang merah. Nah, kemudian yang untuk warna hijau ini kita akan lihat juga 12 kilo ohm. Jadi kesimpulannya, resistor untuk warna biru dan merah memang sudah melar teman-teman. Satu sudah 13 ohm, yang satu sudah 12,7 ohm ya, yang satu 13,7, dan yang satunya ini yang untuk hijaunya 12 kilo ohm. Maka kita akan ganti dengan resistor yang paling kecil. Jadi kita bisa masukkan yang 12 kilo ohm atau yang 10 kilo ohm juga bisa ya. Kita akan lihat mana yang ada spare part kita. Nah, ini kita sudah punya penggantinya, resistor 2 watt 12 kilo ohm, coklat, merah, oranye, emas teman-teman. Kita akan ukur nilainya 11,8 ya, mendekati 12, masih bisa, itu nilai toleransinya kurang lebih ya. Ini mana 12,2. Resistor yang sekarang seperti ini teman-teman, susah untuk mendapatkan nilai yang akurat karena spare part. Jadi terkadang itu tadi ada yang sudah 12 malah. Nah, kita ganti yang sama nilainya. Nah, ini dia sama 11,8 semua. Oke, kita akan pasang dan akan kita lihat apakah gambarnya bisa normal ataukah tetap blobor. Kalau blobor maka bisa jadi disebabkan oleh CRT ya. Oke, sudah selesai. Kita akan coba tes untuk nyalakan TV-nya. Dan kita akan ukur juga nanti tegangannya. Tadi tegangan warna birunya pincang tadi ya, udah 108. Apakah setelah kita ganti resistornya itu akan berubah atau akan tetap sama? Kita akan cek untuk warna biru 121 ya, katoda birunya, kemudian katoda merah 165, katoda hijaunya 159. Jadi kita ada naik ya untuk katoda birunya.
kita akan lihat gambarnya gimana. Nah, ternyata gambarnya sudah lebih bagus teman-teman, warnanya sudah tidak terlalu blobber ya, ada sedikit tapi sudah tidak seperti tadi ya. Ini tinggal kita bisa setting dari kontras, kita turunkan juga bisa, atau kita juga nanti bisa lakukan penyuntikan di CRT. Kita akan cek juga CRT nya. Sekarang saatnya kita akan cek emisinya teman-teman. Ini alat tembak tabung kita sudah kita colokin dan heater sudah menyala. Saatnya kita akan cek emisi untuk masing-masing katodanya. Kita letakkan ground, maksudnya probe hitam di kaki ground CRT, kemudian probe merahnya untuk melihat emisi yang ada di katoda merah, hijau, dan biru. Sekarang kita gunakan kali 1K untuk tester analognya ya, skalanya 1K. Kita akan cek untuk katoda biru, nilainya sekitar 7, sekian ya, 7,2 kurang lebihnya. Katoda merahnya cuma 5,5 teman-teman. Katoda hijaunya 7 kurang dikit lagi. Jadi emisinya kencang ya, itu mungkin yang mengakibatkan gambarnya masih ada sedikit blobber tadi. Jadi kita akan suntikkan. Jadi untuk kasus seperti ini kita suntikkan tidak lama ya, kita hanya naikkan emisinya saja. Jadi lampu tidak jadi panduan, lampu indikator alat tembaknya. Yang penting nanti kalau kita ukur emisinya sudah seimbang, kita akan suntikkan. Jadi ada dua versi teman-teman untuk menyuntik tabung ini. Untuk kerusakan yang masih ringan seperti ini, kita suntikkan, hanya kita sentuh-sentuhkan saja. Namun kalau sudah berat, kita bisa suntikkan, kita jepit sampai lama, sampai lampu indikator alat tembak tabung kita ini menyala dengan terang ya, atau minimal tidak redup. Dan nanti kalau diukur di skala 1K, maka jarum tester akan naik mentok sampai di angka 10 atau minimal di angka 8. Nah, sudah, ganti ke katoda warna merah. Kemudian katoda warna hijau. Hati-hati dalam penyuntikan karena yang kita mainkan ini adalah tegangan 220 volt AC, artinya ini PLN ya teman-teman. Nah, sudah dulu, kita akan ukur kembali. Oke, sudah naik di angka 8 lebih. Untuk katoda birunya
Kemudian katoda merah yang ke-8, katoda hijaunya sudah mentok hampir 10 ya, tinggal katoda merahnya. Kita ulangi yang merah. Dulu ya, kita akan hitung lagi. Kita akan ukur katoda warna merah. Nah, sudah mentok. Warna biru juga sudah mentok. Warna hijau juga sudah mentok, teman-teman. Jadi emisinya sudah full. Kita matikan alat tembak tabung kita dan kita akan tunggu dulu untuk air tabung ini biar dingin dulu ya. Kita tunggu sesaat. Oke teman-teman semuanya, jadi CRT nya atau leher CRT nya tadi sudah dingin ya. Jadi saatnya sekarang kita akan lihat hasilnya, apakah sudah bisa normal kembali sempurna seperti baru. Nah, lihat ya gambarnya, perhatikan, tidak ada lagi blobor, jadi gambarnya sudah sempurna 99% ya, mendekati sempurna. Jadi itu tadi kerusakannya untuk blobor tadi, yaitu resistor di bagian penguat warna untuk katoda biru dan hijaunya sudah melar. Resistornya menggunakan resistor 2 watt 12 kilo ohm. Dan tidak hanya itu saja, ternyata CRT juga sudah mulai mengalami penurunan emisi. Jadi tadi kita suntik sedikit emisinya supaya naik, dan hasilnya seperti ini. Jadi demikianlah tutorial kita kali ini, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa jika sekalian suka dengan channel ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di tutorial saya selanjutnya.